Hello everybody, welcome back with me. Di pagi hari yang cerah ini kalian mau aku ajak San Mori bareng W175 kesayanganku ini. Dan kali ini saya ingin mengajak kalian semua membahas tips berangkat touring sendirian. Nah, apa aja tips and triknya akan saya kupas tuntas di sini, mulai dari sisi teknis hingga pelaksanaan touringnya, sehingga kalian bisa touring sendirian dengan enjoy, nyaman dan aman. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa tips and triknya, silahkan tonton terus vlog ini sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Cekidot. Hai guys, siapa di antara kalian yang selalu mengalami kegelisahan akan aroma tubuh yang tidak sedap setelah kalian riding? Nah, ini kalian pasti anak motor banget, karena kegelisahan, kecemasan dari anak motor adalah keringat yang luar biasa banyak dan bikin bau badan tidak sedap, bikin kita kehilangan kepercayaan diri ketika San Mori bareng-bareng, terutama bareng-bareng cewek-cewek cantik. Nah, sekarang aku ada solusinya, yakni adalah HRNYZ Effect dari Sen Plus. Ini adalah parfum andalanku, sekali semprot tahan hingga 12 jam guys. Nah, bukan hanya itu, tercium dari jarak 3 meter. Dan pokoknya aromanya bikin orang susah move on dari kalian. Cewek-cewek cantik yang deket sama kalian langsung merasa, aduh, kayaknya cowok satu itu sulit untuk dilupakan. Nah, bagi kalian yang ingin memiliki pengalaman seperti itu, silahkan langsung di check out di bawah ini ya. Pokoknya kalian nyesel kalau nggak check out. Nah guys, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita kulik dulu ya dari sisi teknis. Sebelum berangkat touring, pastikan yang pertama, satu, minyak remnya jangan sampai habis. Dan gunakan minyak rem sesuai dengan kebutuhan, dot 3 atau 4. Tapi aku sarankan pakai dot 4 ya, karena dot 4 itu titik didihnya jauh lebih tinggi, sehingga ketika kalian di turunan yang curam, kalian gunakan untuk ngerem, meskipun nggak direm terus-terusan ya, tidak semudah itu untuk menguap minyak remnya. Jadi tidak semudah itu ngeblong rem kalian. Meskipun ini motor manual ya, kalau motor manual pada saat turunan kan pasti tak pakai engine brake juga, taruh gigi satu terus gadoli gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ban kalian masih bagus dan usahakan menggunakan ban dual purpose kayak gini. Jadi ketika kalian menemui jalan pasir, semi off-road bisa, aspal bisa. Kebetulan ini aku pakai ban Maxxis dual purpose ukuran 90/90 ring 17 untuk depan, dan belakang kayaknya 100/90 ring 17 kayaknya. Belakangnya bener 100/80 ring 17, jadi belakangnya profilnya lebih tidak terlalu tebel tapi lebih lebar. Ini semua ban Maxxis, dan yang aku suka dari ban Maxxis ini bener-bener gigit di aspal, enak banget guys. Cuman saran saya kalau pakai ban Maxxis, kalian harus agak lebih keras supaya tidak terlalu nyokot di aspal. Kalau terlalu nyokot nanti berat larinya mesin, BBM-mu boros untuk touring. Tapi enak banget. Ini dari 2023 ketika aku solo touring ke Lovina, Bali Utara, sampai hari ini belum habis ini bannya. Oke. Terus pastikan kalian pakai engine guard atau crash bar. Ini berguna banget. Contohnya ini. Nah, ini sudah peyok semua kan. Ini kenapa kayak gini? Apa nggak sayang? Lebih baik ini yang rusak daripada tangki gitu loh. Fungsinya ini kalau kalian jatuh bego, jatuh bruk, nah tidak sampai mengenai tangki, tidak sampai mengenai tas bawaan. Karena kalau di dalamnya ada drone, hancur, pusing kalian. Itu tips and triknya untuk motor. Terus aku tak kasih damper shock juga. Ini supaya menghilangkan jedak-jeduk pada shock. Kalau kebetulan aku W175 kalau nggak pakai ini kadang sering jedak-jeduk gak enak gitu. Terus nih side back bracketnya sama rack barnya ini penting banget bagi aku. Karena apa? Side back ini murah meriah dari Kato Puma guys, 250.000 sepasang kanan kiri. Cuman memang nggak anti air, tapi kan bisa dalamnya dikasih dry bag selesai. Nah ini 250 keren sesuai motorku, dan memang tak biarnya bulak gini. Nah ini bisa dilihat bulak.
sampai bekas sih. Memang tak biar ini bulat, tak ganti. Ya biar sesuai dengan motor vintage, kesan vintage-nya keluar karena motor retro kan motorku modelnya. Nah kalau ini bulat cocok pas. Memang tak cari biar bulat gini. Terus bracket belakang ini rack bar. Ini sangat penting juga karena biasanya aku golongannya perlengkapan lenong, perlengkapan syuting, terus kayak oler, jas hujan dan lain-lain, saya taruh side bag sini. Nah di belakang sini biasanya tak kasih dry bag isi pakaian blak. Ini penting, jangan dihilangkan menurut saya kalau kalian pakai motor laki loh ya. Kemarin aku pakai Ronin juga tetap sama, side bag kanan kiri perlengkapan syuting dan lain-lain, sandal, jas hujan, baju saya taruh belakang pakai dry bag. Kebetulan di belakang ada rack barnya, biasanya bisa dikasih box, dilepas boxnya itu tak kasih dry bag kayak guling gitu, isinya pakaian, tak ikat di situ. Nah gitu guys, jadi ini jauh lebih ke sisi teknis ya. Terus jangan lupa juga tekanan ban diingat supaya kalian jangan sampai terlalu kempes. Kalau terlalu kempes nanti pertama gampang bocor di jalan, yang kedua BBM-mu boros banget, bener, boros banget. Terus jangan lupa bawa ban dalam kalau kalian pakai ban biasa belum tubeless, bawa share ban dalam, kabel gas sama kabel kopling. Nah gitu. Nah oke, yuk sekarang sisi persiapannya berangkat. Sisi kesiapannya kita langsung bahas sambil jalan-jalan ya. Nah ini sebelum berangkat tak tunjui, jangan lupa motornya kalian gunakan, kalian beri ini voltmeter untuk melihat voltase aki, jangan sampai tekor. Sama ini charger USB, ini ada 2, ini sangat penting. Tanpa ini kalian mampus di jalan deh. Dari USB ini nanti biasanya untuk GPS taruh sini. Aku pasti pakai kabel USB yang pendek, 2 pasti. Yang satu taruh sini, masuk nyambung ke sini untuk GPS. Nah ini holder jangan lupa juga. Tanpa ini kalian susah. Jadi ada holder, ada ini, ada charger, ada voltmeter. Nyambung pakai kabel USB yang pendek ke sini. Nah satu lagi ke sini ada tank bagnya di sini. Ini untuk ngecas HP. Kadang baterai kamera ini kalau habis di jalan langsung saja sambil jalan. Aman nggak? Aman. Menurut saya aman karena nggak pernah ada kerusakan sih aku. Dan lagi pula mana ada namanya baterai cuma dicas sekali rusak, kan nggak mungkin. Tapi so far aku selama ini pakai itu dan HP ku pun aman sih. Nah ini belum dicuk, belum dipanasi. Hai, nah ini motor karbu ritualnya tiap pagi gini. Tapi nggak masalah so far. Oke yuk gas. Oke itu tadi sisi persiapannya. Sekarang dari sisi humannya, manusianya guys. Humannya, manusianya guys. Bagi saya kalau touring jauh, bedakan antara touring dan balapan ya. Jadi kalian jangan berpikir kalau touring jauh itu harus cepet-cepet sampai, jangan. Ketika riding santai aja, tapi jangan santai, jangan lari 40 gini guys. Ini mah santai mau cari sarapan. Jadi kalau kalian mau nyantai itu ya paling enggak santainya 60-70 itu udah enak. Karena apalagi kalau kalian ngevlog, kalau terlalu kenceng sampai di atas 90 itu nggak enak, panorama semua tuh numpang lewat, jelek jadinya. Nah, kalian harus mulai memikirkan bagaimana menyuguhkan kalau konten lo ya, supaya netizenmu seneng nonton enak. Itu kalian nggak boleh ego. Ya kalian harus bisa menciptakan sebuah konten yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen kalian. Ya paling nggak 60, 70, 80 itu cocok lah. Jangan terlalu kenceng. Kalau off kamera gas lagi terserah, tapi kayak gitu. Terus apakah kamera selalu on? Ya enggak juga. Kalau pas nemu spot yang bagus, on kamera, ngek. Nanti spotnya misalnya kampung-kampung kumuh lah, ngapain di on?
Ya biasa aja kali, tapi kecuali berguna untuk menunjukkan rute perjalanan, nah itu tidak apa-apa, tetap bisa di-shoot. Karena kita konten ini kan tidak boleh meninggalkan kaidah jurnalistik ya, 5W1H tidak boleh ditinggal. What, why, when, where, who, and how. Karena nyawanya kontenmu ada di situ, tanpa ada itu susah, pasti nggak ada nyawanya nanti kontenmu. Nah kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian bahas konten kan harus tahu bikin konten perjalanan. Dari kamu mau ngapain sih? Kemana? Naik apa? Rutenya lewat mana? Ada apa aja di sana? Terus kalian naik apa? Motornya apa? Di-spill. Terus karakter motornya gimana? Nah ini berkaitan dengan kebutuhan brand, kebutuhan sponsor. Kalau kalian dibiayai touringnya kayak aku kapan hari gitu, ya kalian harus nggak boleh ikut. Plus minus motornya apa sih enaknya itu harus di-spill, dibahas. Nah terus habis itu di destinasi ngapain, ada apa aja, seberapa worth it sih destinasi itu kamu datangi, itu kontennya ya. Terus setelah setiap 2 jam berhenti, kita santai gas, nanti 2 jam sekali berhenti aku biasanya. Nah setelah 2 jam sekali berhenti, sekalian ambil isi bensin aku, karena motorku masih jadul guys, manual. Jadi belum ada full meternya, beda sama yang W175 injeksi kan sudah ada full meternya, ini belum ada. Ini teknologi dikocak. Nah supaya nggak spekulasi, jadi ketika 2 jam berhenti itu langsung sekalian saya isi full tank, itu ceritanya. Itu gas lagi. Terus pastikan juga tadi jangan lupa kayak perlengkapanmu, busi dan lain-lain itu dicek dulu, jangan sampai busi setengah mati, nanti ada apa-apa di jalan setengah mampus kalian. Itu. Terus pastikan fisik kalian lagi fit ya. Jadi sebelum touring jangan ngawur dulu, jangan apa ya, jangan terlalu forsir gitu, supaya kalian bisa touring dengan enak, nyaman gitu loh, gak lelah, gak capek, apalagi sakit di jalan gitu loh guys. Terus yang ketiga, yang pertama tadi kan bedakan touring antara touring dan balapan. Yang kedua, jangan lupa istirahat tiap 2 jam. Nah yang ketiga, jangan lupa buat perjalanan sesuai dengan rencana kalian. Jadi kalian gini, tadi aku lupa bahas ya, ini harusnya di awal. Sebelum berangkat touring tuh bikin rencana perjalanan dulu, itinerary perjalanan. Nah, ya mohon maaf ya, ini aku bikinnya konten autodidak, nggak tak tulis skripnya, jadi aku molak-malik gini. Juga ini idenya bikin konten ini baru nongol semalam kok. Nah, jadi beda, kalian harus bikin itinerary perjalanan atau rencana perjalanan. Saya mau kemana, lewat mana aja, rutenya berapa jauh, itu nanti muncul konsumsi BBM-nya. Di situ ada apa aja. Dari situ kan muncul nanti konsumsi BBM berapa, terus apa itu kebutuhan BBM total berapa, terus konsumsi BBM motor berapa kilometer per liter. Nah, habis itu dibagi muncul biaya. Siapnya duitmu. Ono ora duitmu, nek gak ono ya golek sponsor lah. Carane golek sponsor piye nanti tak bahas di part berikutnya ya. Nah, dari tak bahas di part berikutnya. Tolong ingetin aku kalau lupa ya. Nah, siapkan duitmu untuk perjalanan, terus habis itu penginapan, makan di mana itu persiapkan. Di sana ada apa aja sudah di list. Nanti eksekusi sesuai dengan rencana itu, jangan sampai bleset. Nah setelah itu nanti kalian harus bisa memikirkan, bisa mengeksekusi sesuai dengan rencana, sesuai dengan biaya kalian, supaya perjalanan kalian tuh bisa tetap bagus, enak, sesuai dengan yang direncanakan. Kayak gitu guys. Jadi itu nanti sesuai dengan kebutuhan duit kalian. Kalau duit kalian turah-turah, mau seenaknya moro-moro tengah jalan, oh ya aku sekarang mau dari Kediri mau ke Bali, oh sampai Bali mau pulang, wes bablas saya langsung ke NTT, yo gak apa-apa nih duitmu akeh.
Begitu pas-pasan ya mbambung NTT. Jadi persiapkan rencana perjalanan kalian, itinerary perjalanan kalian. Itu karena kaitannya dengan endingnya budget. Nah, dari budget tadi kalian nanti akan menentukan berapa lama sih aku akan tinggal. Siapkan waktumu. Wong omah gak mau tinggal segitu lama nih. Komunikasikan dulu sama orang rumah. Kalau aku biasanya sebelum berangkat, kebutuhan orang rumah itu saya penuhi dulu. Saya list butuhnya apa, belanja, tak belanjakan dulu, bleng, wes, anteng, aku budal. Kayak gitu. Terus persiapkan juga, lihat dari segi waktu itu, persiapkan kalian kalau kerja waktu liburnya gimana, bisa nggak? Kayak contoh nih, aku hari ini tuh sebenarnya diajak sama Honda untuk datang ke Honda Bikers Day di Klaten. Tapi aku gak bisa hadir, karena apa? Karena aku waktu kerja berangkatnya hari Jumat guys. Mungkin baru nyampe ke Kediri lagi hari Selasa. Waduh, aku cuti segitu lamanya kan gak enak sama perusahaan. Nah, akhirnya mau nggak mau ya saya nggak ikut, skip dulu gitu loh. Jadi kalian harus lihat dari itinerary perjalanan kalian. Nanti pastikan juga waktu kalian touring itu di destinasi mau ngapain aja, ada apa di sana. Sebisa mungkin buatlah informasi yang menarik lah untuk netizen. Kalau kalian ngonten, kalau nggak ngonten ya terserah kalian, mau guling-guling sendiri ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau aku kan konten nih, jadi aku harus bisa menyajikan sebelum berangkat itu sudah tahu apa aja yang akan aku bahas nanti. Selama perjalanan ada apa, di sana ada apa. Minimal sudah ada persiapan. Aku harus ngomong apa gitu loh guys. Terus kalau kalian ngonten jangan lupa pakai alat yang proper. Ini aku pakai DJI Osmo Action, ini Osmo Action yang pertama, tapi nyatanya hasilnya bagus, bisa kalian lihat kan di vlog-vlogku. Apakah harus branded? Ya tidak, tapi minimal yang proper lah. Apalagi kalau kalian niatnya pengen jadi konten kreator yang profesional seperti aku gini. Jadi kalau disuguhkan ke perusahaan itu gak malu-maluin gitu loh guys. Skala korporat itu gak malu-maluin gitu loh. Minimal ada dua fitur ya. Ada 2 fitur dari kamera yang bisa kalian pakai. Jadi kalau kalian itu kalau kalian beli kamera harus mahal, harus GoPro ya. Tapi pastikan kameranya bagus, gambarnya itu pasti ya. Tiga fitur ya berarti. Gambarnya bagus, terus stabilisasinya oke supaya nggak kocak. Kalau kocak nanti akhirnya orang males nonton. Sama yang ketiga ada wind noise reduction atau cancel noise. Jadi ketika aku riding ini suara angin tuh nggak kalah, suaraku nggak kalah sama angin. Ini namanya cancel noise gitu loh. Terus jangan lupa juga ada tips lagi buat kalian kalau touring sendirian. Sebisa mungkin hindari yang namanya kalian nge-share rencana perjalanan ke medsos. Ini penting. Jangan sampai kalian ketika mau berangkat, guys ini aku mau ke sana besok tanggal sekian, ke sini lewat sini jam segini. Karena gini guys, kalian nggak akan pernah tahu siapa yang memfollow kamu di medsos itu apakah semuanya orang baik, belum tentu. Bisa jadi itu begal yang lagi nyanggong kalian juga bisa lagi nyari mangsa. Nah, kalau kalian waktu mau berangkat sudah nunjukin rencana perjalanan, bisa bahaya kalian disanggong tengah jalan, berantakan nanti. Nah itu. Terus jangan lupa juga, jangan pernah kalian itu nunjuk nih bahwa aku sendirian, bawa ini jangan. Low profile aja. Terus yang penting lagi, sebisa mungkin hindari riding malam. Karena kalau ada apa-apa, kalian tuh mau cari bantuan kemana? Sendirian. Kalau pas tiba-tiba kalian riding malam sendirian terus dibegal di tengah alas, contohnya Baluran ya. Nah. Mau minta tolong siapa? Kampung aja nggak ada, buru-buru warung hijau ya kayak goblok. Nah itu. Ada satu lagi yang lupa itu aku tadi. Sebelum berangkat itu persiapkan oli sama ganti oli ya, ganti oli sama filter oli.
Aku dulu waktu mau berangkat ganti oli sama filter oli dulu, itu sudah mumpuni lah. Kediri Bali PP itu sampai pulang belum ganti kok motorku. Olinya belum ganti kok. Terus jangan lupa juga pakai aparel yang memadai. Kalau ini pakai rompi gini nggak masalah guys, ini rompi untuk kota-kota doang. Tapi kalau kalian touring jauh, paling nggak pakai jaket touring yang bukan hanya waterproof tapi windproof, bukan hanya waterproof tapi windproof ya. Jangan waterproof banget itu nanti kayak jas hujan itu kalian dehidrasi, malah jangan waterproof, yang windproof. Kayak gitu, jadi kalian pakai yang windproof supaya enjoy, nyaman. Pakai yang tebel, syukur-syukur ada protektornya. Tapi kalau nggak ada ya nggak masalah sih. Yang penting jaket aja ya, yang tebel. Kalau aku gitu, aku protektor kadang malah tak lepas sih karena malah nggak nyaman mau manuver apa. Toh aku juga nggak pernah ngebut-ngebut kok. Kalau aku loh ya. Tapi kalau kalian bisa pakai protektor full body ya itu jauh lebih baik sih. Cuma aku merasa kurang nyaman aja dengan protektor itu. Nah, sementara itu dulu guys yang bisa saya sajikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Ini aku mau cari sarapan nasi pecel tukang Bu Poniman di Gurah. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Cekidot.